Alhamdulillah Rabbana al-yaso wa huwa akram wa afdal fid dunya wal akhirah, fis sama wa fid dunya wa fil ard. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semua yang ada di seluruh dunia, saudara-saudara murtadin, orang-orang yang telah pindah dari kegelapan menuju terang, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan waktu di mana kita berada sampai hari ini dengan luar biasa, sebab kalau kita ada sampai hari ini kemurahan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup sampai sekarang, karena Tuhan masih beri kesempatan untuk menggunakan segala kesempatan, waktu, tenaga, apapun yang kita miliki untuk memuliakan Dia semata, tidak di luar dan keluar daripada kepentingan amanat agung. Saudaraku, akun-akun YouTube kaum kadrun itu hanya mengambil YouTube saya untuk dipotong-potong, dan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak cipta seseorang untuk dipakai oleh mereka dengan memotong-motong dan mempelintir segala isi YouTube Saifuddin Ibrahim, agar apa yang saya ceramahkan berhenti kepada komentar-komentar mereka yang menipu, karena memang itulah ajaran tipu-tipu dari Bang Mamat dari Arab itu yang sudah berakar sampai hari ini sudah 1443 tahun, dan mereka melakukan kegiatan gombal gambulnya itu tidak terpikirkan oleh saya. Tetapi begitu saya membaca firman Tuhan Alkitab, itu luar biasa saudara-saudara, bahwa ternyata kitab suci Bang Mamat itu mengandung racun. Mengandung racun untuk membuat manusia otaknya terbuka. Dan mereka harus menghafal semuanya di dalam bahasa gombal gambul, bahasa ontak. Mereka harus menghafal kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang melencengkan maksud manusia kepada Tuhan yang benar. Mereka melencengkan kepada Allah SWT buatan Bang Mamat itu. Padahal Tuhan yang benar ya bukan Allah SWT yang menyuruh manusia untuk mutar-mutar batu hitam, lempar setan pakai batu, bukan itu. Tetapi Tuhan yang benar adalah Dia yang mengajarkan kasih, mengajarkan cinta, mengajarkan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan seperti ajaran Bang Mamat itu. Dari 666 ayat itu, 6666 ayat itu, ada 300 ayat yang saya minta kepada Menteri Agama Indonesia agar dihapuskan. Karena ayat-ayat itu amat menghina kemanusiaan dan membuat otak kita terkunci. Hati kita tertutup, telinga kita jadi budak. Kita hanya lurus ngikutin buatan Bang Mamat itu. Inilah yang saya maksud dengan 300 itu. Salam 300. Pakai saja salam 300. Sebelum Menteri Agama menghapuskan 300 itu dari Quran Indonesia, atau saya akan menerbitkan Quran baru dari
dari Amerika yang tidak ada perintah membenci manusia lain karena perbedaan keyakinan tadi. Bayangkan di dalam sebuah kitab, katanya kitab suci, itu bagaimana Muhammad, namanya ada surat 59, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu adalah mengusir orang Yahudi, orang Nasrani dari Madinah, disuruh keluar tangan hampa. Anak-anak dan istrinya diperbudak, dipakai oleh Bang Mamat. Seperti pada tahun kelima hijrah, kelima atau keenam hijrah, Muhammad mengeroyok Bani Kinanah. Karena dia sudah mendengar bahwa Bani Kinanah ini mempunyai istri yang cantik dan baru sedang bulan madu. Istrinya itu namanya Safiyah. Dia pergi dengan tentaranya, kemudian dikeroyok itu suku, hancur berantakan. Semua laki-laki yang dianggap dewasa itu dihabisin sama Bang Mamat. Kalau ada anak laki-laki yang kelihatannya udah gede, dibuka celananya. Kalau sudah mulai tumbuh bulu, maka dia termasuk orang yang harus dihabisin sama Bang Mamat. Itu terjadi tahun ke-6 Hijriah. Jadi Muhammad ini menghancurkan suku-suku itu. 5.000 orang Yahudi dan Kristen diratakan dengan tanah. Istri-istri mereka dan anak-anak perempuan mereka dijarah, dibagi-bagi berdasarkan orang-orang yang berjasa di dalam penyerbuan itu. Jadi tidak punya peri kemanusiaan. Maka tertangkaplah Safiyah. Safiyah ini pengantin baru dari Kinanah. Kemudian ketangkaplah Kinanah, seorang bangkir Israel, bangkir Yahudi, karena dia itu kaya raya. Lalu karena kebiasaan bangkir itu adalah menanam emas, permata di dalam tanah, kemudian minta ditunjukkan di mana kanzun. Kanzun itu emas, permata, uang, perak yang ditanam di dalam tanah di bawah rumahnya itu. Dan Muhammad bilang, kalau kamu bisa menunjukkan kanzun itu di mana kamu simpan, maka kamu selamat. Kamu tidak akan diapa-apakan. Dan Kinanah menunjukkan di mana tempat dia menguburkan emas permata itu. Luar biasa, Muhammad sudah menerima itu emas permata di tangannya. Dia sudah mendapatkan emas permata yang disimpan oleh Kinanah. Dan dia berdiri di hadapan Bang Mamat. Sementara istrinya Safiyah itu duduk di paha kanan Bang Mamat. Kemudian Bang Mamat menyuruh untuk mematikan Kinanah itu dengan jalan ditombak dari belakang. Ngek, ngek. Kaget, istrinya Kinanah itu kaget. Dia menangis karena suaminya dibunuh sama Bang Mamat di depan mata dia. Dengan mata bengkak dia menangis
Siang itu Bang Mamat mengadakan upacara perkawinan Bang Mamat dengan wanita Yahudi, yaitu Safiah yang baru berumur 17 tahun. Baru 17 tahun. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Malam pertamanya disiapkan tenda di pinggir sumur Bani Kinanah, dan disitulah Bang Mamat malam pertama dengan Safiah. Sahabatnya yang menjaga dan yang membangunkan tenda ini semalaman gak bisa tidur. Saya gak tahu, yang jelas katanya dia berjaga-jaga jangan sampai perempuan ini mematikan Bang Mamat, karena Bang Mamat telah membunuh ayahnya, saudara laki-lakinya, dan juga suaminya. Itu alasan sahabatnya yang menjaga dia di pinggir sumur ini. Dan dia, aku khawatir sekali dengan engkau ya Rasulullah, ya Cabulullah, katanya. Karena baru saja engkau telah menghabisi keluarganya. Sekarang dia telah menjadi istrimu. Maka aku khawatir dengan engkau, kata orang itu, sahabatnya itu. Ya saya sih nggak tahu apakah memang begitu maksud dia nggak bisa tidur karena dia mengelilingi kemah Bang Mamat. Mungkin dia juga kepingin lah untuk mendapatkan hal yang sama. Maklumlah orang Arab. Bang Mamat orang Arab itu ya begitu gitu. Lalu terkenallah sebuah hadis bahwa kata Safiah, tidak ada laki-laki yang kubenci selain Bang Mamat karena dia telah membunuh suamiku di depan mataku. Jadi walaupun Bang Mamat ini sudah beristrikan dan lebih kurang 4 tahun kemudian Bang Mamat meninggal karena diracun juga oleh wanita Yahudi, yang suami dan anaknya dibunuh oleh Bang Mamat. Bang Mamat benar-benar dia mati setelah 3 bulan diracun oleh orang Yahudi itu. Hanya saja Safiah tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya karena turun surat ke-33 ayat 53, tidak boleh menikahi istri Bang Mamat karena akan menyakiti hati Bang Mamat, dan itu adalah dosa besar. Jadi Bang Mamat menetapkan bahwa istri-istri yang masih muda dan masih kinyut-kinyut itu tidak boleh menikah lagi atas perintah Allah. Katanya menyakiti hati Bang Mamat, karena dengan mengawini janda-jandanya itu membuat hati Bang Mamat sakit, dan itu dosa besar. Coba pakai logika. Mana mungkin mayat Bang Mamat sakit hati gara-gara istrinya ditidurin, dikawinin. Ini kan ayat buatan Bang Mamat, bukan dari Allah. Allah nggak mungkin mengikut campur urusan begituan nabi-nabinya. Di Alkitab nggak ada macam begitu. Nah, kembali lagi saudara-saudara, akun-akun Muslim ini adalah akun-akun yang hanya
mengambil video saya, memotong-motongnya, dikomentari tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa pengetahuan. Coba kamu ambil ini, ya, ini ceramah Ramadan, ceramah Tarawih. Allah Muslim. Udah biasa, makanya saya plesetkan. Nanti dolar bisa kuning ini. Udah capek-capek, apalagi hidup di Amerika tambah susah kayak begini. Gara-gara itu Mahfud MD sudah mengeluarkan perintah dan saya dijadikan tersangka. Wah, teganian ini orang Madura itu, sampean derma sampean. Jadi sebelum akun saya dimatikan sama Indonesia, ya saya ngomong terus, nanti bikin akun baru lagi, akun Amerika. Ya, kalau sudah ada akun Amerika yang nggak bisa diatur-atur sama Mahfud MD. Sorry ya. Kalau saya, kamu harus tutup akun-akun Muslim itu. Akun-akun Muslim itu hanya teriak-teriak, nggak jelas. Jadi sudah terbukti Mahfud MD sudah ikut nyinggung saya, kemudian Ade Armando, kemudian Denny Siregar, kemudian Anwar Abbas, kemudian siapa lagi yang nyinggung-nyinggung saya, yang penting-penting saja. Kalau yang krocok-krocok, yang kecil-kecil itu nggak perlu saya nggak perlu saya tanggapin. Mahfud MD, Menteri Agama juga ikut-ikutan itu. Si Mahmud itu, ya, kemudian Ade Armando, Denny Siregar, Anwar Abbas, sudah nyinggung saya lagi. Siapa lagi ya? Nah, itu saja yang 5 orang ini saja yang saya singgung, yang saya jawab. Tapi kalau yang krocok-krocok seperti ada katanya pengacara orang Bima itu mau pansos, mau naik namanya karena kekurangan uang untuk ditipu oleh orang Bima itu. Pengacara apa itu? Pengacara Sontoloyo, si Cengo, pengacara Lancengo namanya, Oiwopo. Itu dia mau mau demo saya kayak polisi 3 minggu yang lalu untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Ya tentu saja Saifuddin Ibrahim nggak bisa ditangkap karena saya ini sudah jelas pengikut Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu nggak bisa ditangkap lagi karena dia sudah naik ke langit dan saya juga sudah naik ke langit bersama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya ini. Walaupun sekarang saya ada di Amerika, saya sudah ada di langit. Nama saya sudah tercatat di sorga. Jadi tidak mungkin kamu tangkap lagi. Gak bisa lagi ditangkap oleh polisi. Ya, gak bisa ditangkap. Walaupun kamu bisa borgol tangan saya, kamu bawa ke Indonesia, itu saya sudah ada di sorga. Itu kamu hanya bisa menangkap tubuh saya ini. Tetapi Injil tidak bisa kamu berangus. Mulut saya tidak kamu bisa kamu tutup. Apalagi bibir dower kayak begini susah ditutup ini. Mulut saya ini nggak bisa ditutup. Ya, tolong ya dipikirkan baik-baik. Kamu boleh menghina saya, kamu boleh membuli saya, kamu boleh memborgol saya, boleh menangkap saya, memasukkan saya ke dalam penjara, tetapi Injil tidak bisa dipenjarakan.
Justru Injil itu akan bekerja di dalam penjara. Penjara pertama saya memenangkan 18 Muslim terima Yesus. Penjara kedua 60 Muslim terima Yesus Kristus. Penjara ketiga 120 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya melawan 5 orang teroris. Berantam saya dengan tiap hari. Tetapi saya tidak takut sedikit pun untuk melawan teroris itu. Karena memang dari kecil saya tidak bisa ditekan. Khusus untuk kebenaran dan keadilan, saya akan lawan setiap orang. Apalagi kalau ada orang yang menekan saya, malak saya. Saya lebih baik mati untuk memberikan uang yang diminta oleh pemalak itu. Kalah dengan tangan, saya pakai keris, golok, sampai tunggang langgang larinya itu orang-orang yang memalak saya. Ketika saya dalam penjara pemuda kelas 2, KPLP minta uang kepada saya karena dia tahu uang yang masuk ke saya itu banyak sekali di dalam penjara dulu. Dia meminta uang untuk ini dan itu. Saya suruh ketua kamar saya, Domingus namanya, kamu kasih tahu itu KPLP, uang ini tidak akan saya kasihkan kepada iblis. Saya nggak tahu apakah dia KPLP-nya tetap senyum kepada saya, tapi senyum sudah berbeda, nggak tulus lagi. Karena saya akan lewat terus setiap hari kalau saya ke gereja itu ke KPLP, di kantor KPLP itu. Kalau dia apa-apakan saya, dia akan bermasalah dengan saya. Saya bisa kerahkan seluruh orang-orang di dalam itu untuk mengadakan kekacauan di dalam. Apalah artinya hidup ini, saudara-saudara? Tetapi bagaimana di penjara itu Injil diberitakan. Penjara ketiga saya ketemu dengan 5 teroris itu. Berantem tiap hari. Saksi-saksi yang masih ada di dalam penjara itu bagaimana saya berantem dengan teroris. Berantem, dipukul, ditendangnya saya. Ya saya pukul lagi. Mereka keroyok 5 orang sekali pukul. Ya jatuh, saya yang jatuh, kalah. Tetapi sudah menunjukkan bahwa saya berani melawan. Sekarang ini bukan teroris lagi, perlawanan saya makin besar dan musuh saya makin banyak. Orang Madura ikut memusuhi saya, orang Bima ikut memusuhi saya. Tidak apa-apa, karena memang 2 suku ini adalah suku Gombal Gambul Bang Mamat. Mereka sangat percaya dengan Bang Mamat itu nabi. Nabi apa? Nabi macam apa, saudara? Tidak punya peri kemanusiaan dan tidak punya. Bagaimana kalau kita tangkap ini Bang Mamat? Kalau dia hadir sekarang ini, dia hidup sekarang ini, habis pula dia. Bejat itu Nabi. Ya. Bagaimana kalau Nabi itu ada sekarang? Saya tangkap, saya bawa ke Bareskrim bahwa Bang Mamat ini adalah pelaku pedofil. Pak polisi, tolong diproses. Saya serahkan kepada tim 6. Karena banyak orang Kristen itu tim 6 apa tim 4 ya? Ya tim 4. Akan dipimpin oleh seorang, ya itu teman saya di Bareskrim itu. Ya kamu yang mimpin karena kamu Kristen. Tolong periksa dan BAP Bang Mamat itu.
apa yang telah dilakukannya terhadap anak Abu Bakar Aisyah itu. Siap komandan, kata si itu. Ya, kamu Reinhard, kamu yang BAP si Bang Mamat ini. Udah jangan tanya lagi Aisyah, nggak usah di BAP, dia nggak salah. Yang salah ini Mamat ini, yang dianggap sebagai nabi oleh seluruh pengikut di Bima dan di Madura ini. Makanya di Madura itu ada Pak Haji, istrinya 50 itu, anaknya 300 orang. Ya, jadi Bima dan Madura ini termasuk pengikut Bang Mamat paling setia. Oleh karena itu, saya sebagai komandan memerintahkan kamu Reinhard, BAP ini, Bang Mamat ini, karena dia bukan nabi macam apa begitu kamu ini. Ya, BAP jatuhkan undang-undang pedofil. Itu ada orang yang satu penjara dengan saya itu dipenjarakan 20 tahun karena pedofil. Nah, jatuhkan itu. Ya, kenakan pasal grogotisasi. Pasal grogotisasi itu adalah pasal laki-laki tua ngawinin anak 6 tahun, ditidurin umur 9 tahun. Nah, itu namanya pasal grogotisasi. Pak Pendeta nggak ada pasalnya ini. Atur saja kamu Reinhard. Apa susahnya kamu taat sama komandan Saifuddin Ibrahim, adalah komandan yang ditipu oleh Bang Mamat itu. Oh siap. Nah bagus. Saya tunggu ya. Kemudian nanti jaksa-jaksa itu harus yang bukan agama sama dengan Bang Mamat. Dan hakimnya harus bukan hakim yang sama dengan agama Bang Mamat. Karena hakim yang sama dengan agama Bang Mamat itu kalau lagi ada teriakan toa di masjid sebelah pengadilan negeri Tangerang itu berhenti. Kita dengarkan dulu. Wah, Allah bar. Berhenti sampai selesai. Saya harus nunggu teriakan barbar itu di masjid itu. Jadi nanti ya Reinhard, hakimnya jangan yang seagama dengan Bang Mamat. Nah itu kan hakim, pengacara, terserah pengacara dari mereka semua, nggak apa-apa. Kamu harus taatin seluruh perintah saya ini, Reinhard. Ya, penyidik Bambang Siregar jangan masuk dalam tim ini, keluarin. Ini keuangannya besar sekali. Jadi saya akan mengeluarkan uang 30 miliar untuk menjatuhkan Bang Mamat ini. Karena akan terjadi demo besar-besaran terhadap penangkapan Bang Mamat ini. Oleh karena itu selama penangkapan Bang Mamat,
itu tidak boleh live, tidak boleh diliput oleh akun-akun kadrun. Ini bahaya sekali. Al-kadrunnya ini jahat sekali. Jadi dia suka bolak-balik berita. Ya. Oke, itu perintah untuk Reinhard. Ya, Reinhard yang pintar gaul gitu. Kan ada tuh. Reinhard Huta Gaul. Oh ya, kamu. Nah, boleh. Tapi si Bambang Siregar yang apa namanya? Yang mu'alaf itu jangan masuk di dalam penyidik. Pokoknya besar upahmu di sorga karena melaksanakan perintah pendeta. Ya benar, pendeta. Terima kasih Huta Gaul. Kita tunggu beberapa hari yang akan datang terhadap persidangan Bang Mamat dari Arab. Bang Mamat ini adalah penjahat kelamin. Maka di dalam Quran itu dia disebut sebagai rahmat lil kelamin. Kira-kira berapa tahun itu? Ya minimal ya 15 tahun lah. Dituntut 20 tahun. Nah, nanti divonis ya minimal ya 15 tahun. Nah, nggak apa-apa, bagus. Karena kejahatan dia ini diikuti oleh banyak dari negara ke negara, dari zaman ke zaman. Ini Mamat ini, awas kamu, sudah masuk penjara Bang Mamat. Rasain lo. Kamu umatmu hanya boleh poligami 4, lo tidur dengan 30 perempuan. Apa ajaran kacau kayak begini? Ini saya lagi ceramah terawih. Sudah 32 menit. Wah, panjang juga ini ceramah terawih ini. Ceramah terawih itu biasanya paling lama 15 menit. Tapi malam hari ini saudara-saudara biar puaskan, penangkapan Bang Mamat ini adalah satu kegiatan yang sangat menyenangkan untuk seluruh dunia. Kalau bisa ya ini terjemahan Inggrisnya dibuat ya, supaya seluruh Muslim yang berbahasa apa saja bisa ngerti kata-kata saya ini. Jadi oke ya, ini kamu Huta Gaul laksanakan perintah ini dengan taat lebih daripada ketaatan kamu kepada Kapolri. Karena ini adalah perintah Tuhan. Atau gini, hukumannya kebiri aja nih Bang Mamat, kebiri, supaya barangnya nggak bisa tegang. Coba dia bilang bahwa nanti laki-laki di surga itu gombal gambulnya bisa tegang selama 70 tahun. Weh, akal-akalan. Nah sekarang kita kebiri di dunia, apakah di akhirat nanti gombal gambulnya tegang? Haleluya. Rasain lo Bang Mamat. Kemudian untuk Marmut MD, Ngaput MD, ya, tutup akun-akun Muslim yang hanya mengambil video saya kemudian diputar balikkan. Ambil itu ya, ambil. Tutup semuanya itu. Jangan akun saya yang ditutup, karena akun ini penuh dengan ajaran bongkar. Bongkar seluruh ajaran-ajaran yang disembunyikan oleh Muslim selama ini. Yang disembunyikan oleh Anwar Abbas, yang disembunyikan oleh MUI, Manusia Jelmaan Iblis, Majelis
ucok iblis. Nah, MUI itu manusia jelmaan ucok iblis. Wah, salah lagi, marah lagi pula orang Batak. Padahal orang Batak itu teman-teman saya yang baik semuanya. Jangan tersinggung. Ya, tapi saya percaya orang Batak itu kita apain aja dia nggak bakal tersinggung. Itu beda dengan dengan orang Madura. Itu cepat tersinggung, itu langsung ubun-ubunnya naik. Dia carok semuanya itu. Jangan coba-coba lo Salome dengan istri orang Madura. Nah, pernyataan yang kedua Pak Mahfud ataupun Pak Ma'ruf Amin, ya, bagaimana dan apa pikiran kamu Pak Wakil Presiden kalau kamu kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu tiduri umur 9 tahun. Coba Pak Mahfud MD, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu merasa terhormat dengan kegiatan semacam itu? Ini saya belum banyak ngomong tentang istri-istri Nabi yang lain loh. Saya menulis itu ada 10 perkawinan Muhammad yang paling aneh di dunia. Di dalam buku saya, Dialog Kristen dan Islam. Itu buku itu 150 muslim tiap bulan masuk Kristen. Sekarang kira-kira apa bayangan kamu ketika ada wanita umur 9 tahun di atas tempat tidurmu? Tega nggak kamu meniduri dia, memerawani dia itu? Pak Mahfud, coba jawab. Jangan diam saja, cuman sekali tampil tentang 300 ayat, nggak muncul-muncul kamu, Pak Menteri. Pak Mahfud, ini Muhammad sudah saya kerangkengin, sudah selesai itu urusan, sudah saya tangkap. Kamu nggak boleh ikut campur, Pak Mahfud. Kemenkumham, Yasona Laoli orang Kristen, nggak apa-apa. Ikut campur, kamu harus setuju dengan saya. Coba apa yang kamu bayangkan kalau di atas tempat tidurmu ada wanita 9 tahun. Tega nggak kamu tidurin istrimu itu walaupun kamu sudah istri. Itu wanita. Ini tes kewarasan, Pak Menteri. Logika Ade Armando. Itu wanita umur 9 tahun telanjang di atas tempat tidur kita. Tega gak kamu tidurin itu istri paling muda itu? Waras gak kamu Ade Armando untuk meniduri anak umur 9 tahun Ade Armando? Tega asal mau. Wah, kamu ada-ada saja. Dasar orang Indonesia. Din gigolo. Umur cepat sekali larinya ya. Komen-komen ini. Coba kasih komentar. Bang Nabi Cabulullah itu. Tapi dia sudah saya tangkap itu. Sudah ada di tahanan Bareskrim Muhammad itu. Daripada saya yang terus dikejar-kejar, dijadikan tersangka, untuk kedua kalinya saya ini ditangkap, mau ditangkap.
mau dipenjarakan. Betapa jahatnya ini negara dan betapa jahatnya agama ini. Muhammad yang tidurin perempuan umur 9 tahun, dikawinin 6 tahun, nggak ditangkap-tangkap. Nah sekarang lah saya melawan seluruh orang gombal-gambol seluruh Indonesia ini. Wah, ini ada teman-teman saudara saya di Palangkaraya. Itu pejabat semua itu, saudara-saudara sepupu saya itu di Palangkaraya, pejabat semua. Di provinsi, di kabupaten. Ya nggak usah di Bima semua pejabat semua. Tapi pejabat penjahat. Seruput dulu kopinya Denny Siregar. Bagaimana kalau ada wanita umur 9 tahun di atas tempat tidurnya, di atas ranjang? Tega nggak Denny Siregar yang bilang saya ini tidak berguna? Denny segera itu menghina saya karena meminta 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan. Bagaimana Denny? Ngomong dong saudara. Jangan hanya nyinggung saya sekali. Ini adalah latihan berpikir yang jahat seperti itu. Emang kejahatan apa yang kita baca dari ini? Nah, ini orang asli enggak? Ini ketempeleng kau. Oh, tempeleng aja. Tempeleng itu HP-mu banting. Banting HP-mu, kamu enggak ngelihat saya lagi. Jangan nonton channel ini. Iya, kamu juga nonton. Tega enggak? Cuman apa? Tega raja. Oh, raja jin. Oh, boleh. Tega. Cuman itu nabi. Yang tega cuman nabi. Nabinya sudah saya penjarakan. Nah, ini saya minta kepada saudara-saudara, terutama tadi yang Bareskrim tadi, ya Kota Gaul, untuk menyelesaikan Bang Mamat ini harus dikenakan pasal berlapis. Nah sekarang saya tanya Pak Mahfud, kenapa kok orang Arab pakainya jubah kayak rok, kayak daster? Coba penonton yang lain, seluruh netizen, penonton Saifuddin Ibrahim, kasih jawaban kenapa kok orang Arab itu yang laki juga pakai daster, jubah kayak begitu. Nah benar. Jadi kalau barangnya tegang nggak ketahuan. Tapi kalau angin dari depan ketahuan. Oh ini pendeta menghina Arab terus. Jadi bagaimana saya tidak menghina? 40 tahun saya dibohongin sama Nabi Arab itu. Lalu dia bilang agama yang paling benar hanya agama Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Semuanya Islam. Dia bilang tidak ada paksaan di dalam agama, tetapi kok perang. Jadi ini tidak ada konsistennya sama sekali ajaran Bang Mamat ini. Jadi saya minta ada komen untuk poin yang ketiga ini. Sudah 3 poin ini. Ya, ceramah tarawih yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya terserah kamu marah, kamu tersinggung gitu. Dan katanya adik-adik saya juga diejek dan dihina. Nah baguslah. Mereka juga hanya manusia. Silakan kamu musuhin adik-adik saya dimanapun.
Tetapi anak-anak saya juga, ya syukurlah anak-anak saya nggak ada yang masuk Kristen. Jadi tidak dibully habis sama orang-orang jahat di sekitarnya. Dan wajah Saddam Hussein itu sudah terkenal di seluruh dunia karena bapaknya. Nah ini kamu harus bersyukur, nak. Kalau kamu nggak punya ayah kayak Saifuddin Ibrahim, kamu nggak diundang di TV. Jadi TV One itu mau mengundang saya untuk berbicara di TV One, saya tolak. Kenapa? Sing ngefood MD itu tidak nongol, nggak berani mempertanggungjawabkan omongannya. Kamu tampil di TV One, saya sikat, nggak ada urusan. Langsung saya tanya itu, wartawan TV One, jawab. Akun-akun Muslim seperti Al-Ayubi, HMC, Nandar, Blue Kutub, semuanya itu kalian Tasik Ngaji, ngambil video orang. Kasihan Tasik Ngaji. Ngaji apaan? Buang-buang waktu. Hafal Quran, buang-buang waktu. Kitab kayak begitu, kitab gombal-gambul gitu, jangan dibaca lagi dan jangan dihafal lagi. Buang-buang waktu. Kita harus membangun Indonesia dengan disiplin. Disiplin, bukan diselipin. Ada lagi Pak Saifuddin Ibrahim. Coba bicarakan lagi tentang menyusui orang dewasa yang sudah Bapak singgung kemarin katanya. Ada itu pernyataannya itu. Tolong Pak Pendeta singgung lagi, bahas lagi tentang menyusui orang dewasa. Makanya Aisyah itu sepeninggal Muhammad, ketika Muhammad masih ada namanya Sofyan, masuk lewat pintu belakang, kemudian menyusu dengan Aisyah. Dia nyusu sama Aisyah. Begitu Muhammad lihat, kenapa kamu lakukan itu? Aisyah bilang, saya mendengar kata-kata kamu kepada Sahla binti Suhail menyusui Salim di rumahnya. Makanya saya susuin ini, teman saya ini yang seumur dengan saya. Kan saya nggak salah karena kamu yang nyuruh. Muhammad itu, Masya Allah katanya, tutup matanya. Dan setelah itu Aisyah tidak berani lagi menyusui laki-laki lain di dalam kamar Aisyah, kamarnya Muhammad. Nah, Aisyah ini Ummul Mukminin. Muhammad sampai begitu itu. Tetapi ya saya nggak tahu kalau kapan-kapan Aisyah ketemu laki-laki itu di tempat lain, saya juga nggak tahu. Yang jelas setelah peninggalan Muhammad, Aisyah berhubungan badan dengan banyak orang, termasuk Umar bin Khattab. Setelah sepeninggalnya Muhammad, itu yang meriwayatkan adalah orang-orang hadis dalam buku hadis Syiah. Makanya Syiah itu dimusuh oleh mereka ini. Jadi hadis menyusui itu.
Dan terbitlah fatwa-fatwa di Mesir dan di Arab Saudi. Kalau di Mesir, wanita boleh menyusui teman-temannya di dalam kantor itu, supaya menjadi teman di dalam satu kantor, dan menjadi mahram bersama dengan suaminya yang di rumah. Jadi dia boleh, tetapi jangan di luar ruangan, tapi di dalam ruangan itu boleh menyusui. Jadi boleh menyusui, seorang ibu rumah tangga boleh menyusui sopir-sopirnya, tukang kebun, kemudian tukang masak, dan juga tukang bersih-bersih itu. Sudah ada fatwanya. Ya, kamu boleh pergi ke sana, boleh pergi ke Arab Saudi. Jadi sopir di sana. Loh, ada yang nanya, ketika nyusui itu Pak Pendeta boleh nggak tangan itu bergerilya? Itu pertanyaan nggak penting. Saya nggak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan akal-akalan. Ngapain gua tanya, gua jawab? Maaf ya, tidak perlu saya jawab. Oh ya, ini contoh pendeta memperkeruh suasana. Ini hiburan. Ini saya sedang menghibur. Besok Minggu, di Indonesia kan lagi Minggu nih, ya. Nah, kalau saya besok baru Minggu. Besok baru Minggu, itu baru saya khutbah, itu baru serius. Ini hanya bercanda. Bercanda, menagih janji si Mahfud MD, katanya Menteri Koordinator Politik Hukum, tangkap Somad, belum ditangkap-tangkap sampai hari ini. Bagaimana kamu ini? Ya, saya tutup dengan sebuah cerita. Di Tangerang itu ada warteg paling laris, padahal ditulis buka 24 jam. Tapi jam 9 malam itu sudah habis semua makanannya itu. Minumannya habis, apa semua habis. Karena pelayannya itu ya memang cantik. Kenapa cepat habis? Karena pelayannya cantik dan cara menawarkan kepada tamu sopan santunnya luar biasa. Nah, dia tawarin minum. Bapak mau minum kopi, teh, atau susu? Kopi, teh, atau susu? Ya, ini untuk menggembirakan Pak Mahfud MD, supaya dia segera melakukan tindakan preventif membangun Indonesia yang penuh toleransi dan damai, dan segera Pak Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran. Al-Quran ini harus dihapuskan, supaya kita menemukan anak cucu kita, bangsa yang luar biasa, bangsa hebat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di antara segala bangsa. Dan bangsa ini tidak akan hancur, tidak akan rusak kalau 300 ayat ini dihapuskan. Terima kasih saudara-saudara untuk memperhatikan siaran saya, dan sudah cukup bagi saya unek-unek beberapa hari ini, karena Mahfud MD belum memenuhi janjinya kepada saya agar saya balik ke Indonesia. Terima kasih.
Salam 300.